Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ahyal islama bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdhatil ulama. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-adqiya min yaumin hadza ila yaumil baqa. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Anak-anakku semuanya, para santri Pondok Pesantren Darul Ukhuwah dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, UNUSIA Jakarta, dimanapun Anda berada. Marilah kita mulai lagi mengaji dan mengkaji kitab tafsir Arba'in Nawawi pada hadis yang ke-12. Sebelumnya marilah kita hadiah Fatihah untuk pengarang kitab ini dan syarahnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dan Allah membuka hati kita, memberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah wa li ma'alif hadzal kitab wa li syarhi anudahusam birahmah wal maghfirah wa anna Allah yu'tina uluman nafi'ah minad dunya ila yaumil qiyamah syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-haditsu tsani asyara, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, termasuk dari bagusnya Islamnya seseorang, tarkuhu, apabila dia mau meninggalkan, ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadisun hasan, ini hadis hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Apa makna yang dikandung dan faedah yang kita ambil dari hadis ini? Bahwa hadis ini min hadza minal kalam al-jami' lil ma'ani al-katsirah al-jalilah fil alfadil qalilah. Hadis ini lafadznya sedikit, tetapi ini al-jami' lil ma'anil katsirah. Ini mencakup makna yang banyak. Jadi ini kalam yang sangat ijaz, kalimatnya sedikit, tetapi maknanya begitu besar. Bahkan waruya anil Hasan qala, diceritakan dari Hasan, min alamati i'radillahi ta'ala anil abdi, termasuk salah satu tandanya bahwa Allah berpaling dari seseorang, ayyaj'ala syughluhu fima la ya'nihi, apabila Allah sudah menjadikan seseorang itu sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kata Hasan ini, kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya bagi kita, itu berarti kita sudah mulai dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mulai marah dengan kita. Qala Abu Dawud, usulus sunani fi kulli fannin arba'atu hadis. Kata Imam Abu Dawud bahwa pokoknya sunnah dalam setiap fan, setiap keilmuan itu ada 4 hadis, wa dzakara minha hadzal hadis. Salah satu 4 hadis itu adalah ya hadis ini. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku santri Pesantren Darul Ukhuwah dan mahasiswa UNUSIA yang saya hormati. Ini penting, saya kira hadis ini menjadi pegangan kehidupan kita untuk meminimalisir agar kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. Allah berikan waktu kita ini sehari semalam 24 jam. Dan apabila dihitung, kelihatannya 24 jam, tetapi umur kita, a'maru ummati ma baina sittina sab'in. Umur umat Nabi Muhammad itu, kata Nabi, paling-paling 60-70 tahun. Anda dikasih umur 70 tahun pun, dibanding nanti dengan di akhirat itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau umur kita 70 tahun, itu saya kalkulasikan itu sama dengan umur kita nanti di akhirat 1,5 jam saja. Subhanallah, sangat pendek.
Di sini sudah tua, sudah nunu-nunu, sudah pakai tongkat, ya, sudah berat, tetapi ternyata hanya sebentar dibandingkan ketika nanti di akhirat itu. Padahal in khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Apabila selama 70 tahun itu amal kita baik, balasannya nanti di akhirat juga baik. Tetapi apabila selama 70 tahun itu jelek, fa syarrun, in syarrun fa syarrun. Apabila jelek, maka balasannya juga jelek. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang bernada ngiri dari para sahabat. Ini hadis protesnya sahabat-sahabat. Lengkapnya begini, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kata sahabat, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya bisa beramal dan mendapatkan balasan yang banyak. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu mereka bisa sholat, kami juga bisa sholat. Kami itu orang miskin maksudnya. Wa yasumuna kama nasum. Orang-orang kaya bisa puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta yang dititipkan oleh Allah. Kami tidak. Artinya, ini para sahabat-sahabat yang kurang mampu itu protes. Enak orang kaya, sholatnya sama, kemudian puasanya sama, tapi mereka masih bisa sedekah karena punya kelebihan duit. Kami nggak bisa gitu loh. Maka apa jawabannya Nabi? Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Loh, bukankah Allah juga menjadikan kepada kalian sesuatu yang bisa dianggap sedekah? Anna likulli tasbihatin sedekah. Setiap kita mengucapkan tasbih itu bernilai sedekah. Wa anna likulli takbiratin sedekah. Setiap kita mengucapkan Allahu Akbar itu juga dianggap sedekah. Wa anna likulli tahmidatin, setiap kita mengucapkan tahmid alhamdulillah itu juga sedekah. Wa anna likulli tahlilatin sedekah, setiap kita ucapkan la ilaha illallah itu juga mengandung sedekah. Wa anna likulli ma'rufin wa nahyi munkarin, setiap nahi amar ma'ruf nahi munkar itu juga dianggap sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahdikum sedekah, seorang suami yang mengumpuli istrinya itu juga dianggap sedekah. Bahkan ketika mendengarkan yang terakhir ini, para sahabat bertanya kepada Nabi, faqalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fihi ajran? Masa iya apabila ada seorang suami menggauli istrinya padahal itu penuh dengan syahwat dapat pahala? Dijawab oleh Nabi, qala araitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Apakah kamu nggak tahu apabila syahwatnya suami itu ditaruh kepada yang tidak boleh, yang haram, apakah punya dosa enggak? Fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajran. Maka sebaliknya, apabila dia mengungkap syahwatnya kepada istrinya yang halal, maka berarti dia mendapatkan pahala atau dianggap sedekah. Subhanallah. Para pemirsa, para anak-anakku semuanya, ternyata daripada nganggur, mulut kita mengucapkan saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, itu sudah dianggap sedekah dan itu bermanfaat daripada kita berbicara, ngobrol, ngerumpi sesuatu yang tidak jelas. Bahkan setiap tahlilan bagi kita orang NU itu selalu imamnya mengajak kita semuanya, tapi sayang ini ketika tahlilan saja hampir nyaris tidak ada kita ucapkan ketika tidak tahlilan. Apa itu? Imamnya mengajak kita mengingatkan kepada hadis Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani rahman. Ada dua kalimat yang ringan kita ucapkan oleh mulut kita, kemudian memberatkan timbangan kita, dan ini dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu ringan tetapi beratkan timbangan. Dan makanya kemudian kalau tahlilan kita baca itu untuk apa? Agar orang yang mati itu diberatkan timbangannya, pahala kita mengucapkan dua tasbih ini kita hadiahkan kepada yang mati. Pertanyaannya adalah, kapan kita bertasbih? Kita membaca tasbih untuk diri kita sendiri. Oleh karenanya maka saya anjurkan anak-anakku semuanya, marilah mulut kita basahi dengan mengucapkan dua tasbih, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terakhir, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, saya memberikan amalan
kepada anak-anakku semuanya, mahasiswa-mahasiswi Unusia dan santri pondok pesantren Darul Ukhwah. Saya ambil dari kitab Al-Qirtos juz 2 karangan Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Atas Ba'lawi, halaman 28. Ini penting bagi kita yang mungkin merasa kesulitan rezeki, mungkin yang sudah tidak bayar SPP sekian bulan, mungkin yang kena dampak wabah corona, mungkin yang rezekinya dianggap seret. Nah, ini penting kaitannya dengan mengisi sesuatu yang bermanfaat di dalam hidup kita, di dalam waktu kita. Wa ruwiya anna rajulan ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada seseorang datang kepada Rasulullah wa qala. Orang itu madul, orang itu sambat kepada Nabi, tawalat anid dunya. Dunia ini kok ucul terus, dunia ini kok lari terus dariku wahai Nabi. Wa qalat dzati yadi, dan kemudian tanganku sedikit sekali mendapatkan harta. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan jawaban, fa aina anta min sholatil malaikah? Duh, kamu apa enggak kenal bagaimana sholatnya malaikat? Wa tasbihil khalaik, tasbihnya makhluk-makhluk semuanya. Wa biha yurzakun, karena membaca itu maka mereka itu diberikan rezeki. Qala qultu, kemudian rajul tadi bertanya, wa madza ya Rasulullah, apa itu wahai Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam, jawabnya Nabi, qul, ucapkan oleh kamu, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 2 tasbih ditambah dengan astaghfirullah berapa kali? Mi'ata marratin, 100 kali. Ma baina tulu'il fajri ila an tusalliya subha. Ketika kita sudah terbit fajar, habis qobliyah subuh, kita baca itu tadi 100 kali, hatta an tusalliya subha, kemudian kita sholat subuh. Ta'tika dunya raghimatan saghiratan, maka dunia akan datang kepada kita dengan banyak, dengan gegap gempita. Wa yakhluqullahu min kulli kalimatin malakan. Setiap tasbih yang kita ucapkan dan istighfar tadi itu oleh Allah dijadikan malaikat. Yusabbihullah ta'ala, malaikat itu akan bertasbih kepada Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, laka thawabuhu, dan kita akan mendapatkan pahala dari tasbihnya malaikat yang kita ucapkan tasbih tadi. Subhanallah. Jadi sekali lagi anak-anakku semuanya, jangan lupa setelah qobliyah subuh kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Keterangan ini juga kita dapatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu yang bermanfaat untuk kita, dan jangan kita dijadikan oleh Allah menyia-nyiakan waktu begitu kita buang begitu saja. Hadanallahu wa ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.